Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Al-Muhtadibillah, NIM 1905-1204-033 dari kelas Teknik Informatika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan juga mail server. Tujuan dari praktikum ini merupakan untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, lalu mengenal perintah terkait FTP, dan juga mensimulasikan FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, pengertian dari FTP sendiri. FTP merupakan File Transfer Protocol, yaitu Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, dan juga mengirimkan file ke server atau upload. Di sini terdapat sejarah FTP, bisa kita baca sendiri. Lalu ada juga fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Di sini ada melakukan upload halaman website ke web server atau web hosting. Lalu ada menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, dan juga mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar. Selanjutnya ada mengunduh dan mengupload konten. Ada juga mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh developer. Nah, ini ada cara kerja FTP. Lalu aplikasi FTP client, ada beberapa contoh di sini. Ada FileZilla FTP client, lalu ada WinSCP, GFTP, dan lain-lain. Di sini juga ada perintah dasar FTP. Yang pertama yaitu FTP sendiri untuk mengkoneksikan ke FTP server dari PC client. Lalu ada dir untuk melihat direktori. Lalu ada put untuk mengupload file dari PC client ke server. Lalu ada get untuk mendownload file dari PC server ke PC client. Dan yang terakhir ada quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Langsung saja kita mulai praktikumnya di sini. Kita tetap menggunakan jaringan yang kita gunakan pada percobaan sebelumnya. Di sini kita sudah membuatnya. Kita asumsikan bahwa kita sudah membuat dan jaringan ini sudah berjalan normal semuanya. Nah, yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone, ke file server atau FTP server pada 434343.2. Kita coba melakukan ping ke FTP server. Ini kita ping 434343.2. Ternyata request timeout. Kita lihat apa yang salah. Kita close dulu tadi. Gagal ternyata. 434343 benar. 333333.1 benar. 25 dulu. Oh, ini gateway-nya lupa, belum kita masukkan. T62. Oke, kita coba lagi. Ping 434343.2. 4343. Ya, berhasil mendapatkan reply. Lalu PC 4 kita juga melakukan ping ke PC
server FTP. Request timeout untuk mendapatkan ARP. Kita lihat apakah iya, ternyata gagal. Bentar, kita cek dulu. Oke, gateway-nya reset semua teman-teman. Kita atur dulu 1.126. Jangan-jangan ini juga. Sebentar, kita cek. Oh, ini enggak, sudah. Sudah. Lab selanjutnya ini tadi belum kita pastikan sudah terkoneksi. Sebentar. Ping 434343.2. Ya, berhasil mendapatkan reply. Lalu pada laptop kita cek dulu ini sudah, karena menggunakan DHCP. Kita lakukan ping ke server FTP maksud saya, 4343.2. Ya, berhasil mendapatkan reply. Lalu pada smartphone kita juga melakukan ping ke 434343.2. Berhasil juga mendapatkan reply. Selanjutnya yaitu nyalakan FTP di FTP server, kemudian buat user dengan username coba dan password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Oke, kita ke FTP server, service, lalu ke FTP, kita on kan. Ini user, passwordnya apa tadi? Coba dan coba dengan ini full. Kita add. Ya, sudah. Close. Selanjutnya yaitu pada PC1 kita buat file dengan nama pesan strip pc1.txt dengan isi pesan dari PC1. Kita ke PC1, ke text editor, ini pesan dari PC1. Judulnya apa tadi? Pesan strip PC1. Oke. Save. Pesan pc1.txt. Oke, sudah. Maaf. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan dengan PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Command prompt dir. Baik, ini sudah muncul. Oke, berhasil. Selanjutnya buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file ke server menggunakan perintah put. Oke, kita koneksikan dulu ke server FTP dari PC1. Command prompt FTP 434343.2. Username-nya coba, passwordnya coba. Oke, sudah login. Kita upload dengan perintah put pesan strip pc1.txt. Salah teman-teman, put pesan pc1.txt. Ya, berhasil. 20 byte filenya. Oke, selanjutnya lalu kita pastikan file tersebut sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Tadi sudah saya close kalau nggak salah. Kita masuk lagi. Dir.
Ya, sudah ada ini pada file ke-31. Kita close. Pada laptop kita buat koneksi yang sama dengan poin 5, lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya menuju laptop kita. Oke, kita ke laptop. Lalu kita lakukan ftp 434343.2. Username-nya coba, password-nya coba. Sudah login, lalu kita download dengan keyword get pesan /pc1.txt. Reading file. Ya, sudah berhasil. Tulisannya transfer complete. Kita close. Oke. File yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop kita. Kita masuk ke laptop, lalu ke text editor, file, open. Ini sudah masuk pesan /pc1 ini. Pesan strip pc1. Kita open. Ya, ini adalah file yang tadi sama. Bisa kita ubah juga. Oke, berhasil percobaan tentang FTP server kali ini. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke praktikum mail server. Kita baca dulu sedikit di sini. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu memahami fungsi mail server. Yang kedua, mengenal protokol mail server. Yang ketiga, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari mail server sendiri merupakan server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Ini ada fungsi mail server, yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Selanjutnya di sini ada juga webmail server, protokol email, ada beberapa, ada SMTP, ada POP3, ada IMAP, dan sudah, hanya itu saja, ada 3. Apa itu SMTP? SMTP merupakan Simple Mail Transfer Protocol. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat lain yang ingin dituju. Sedangkan protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada pengertian POP3, kelebihan dari POP3, kekurangan POP3, dan juga pada protokol IMAP. Oke, bisa kita baca sendiri di sini. Lalu di sini ada cara kerja dari webmail server, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server dan juga sebagai incoming server. Ini ada cara kerjanya, yaitu sender, user, agent. Ini adalah alurnya ya teman-teman. Lalu ada jenis-jenis mail server, ada Gmail, ada Postfix, ada Sendmail. Ini ada beberapa contoh mail server, diantaranya yaitu komponen mail transfer agent, lalu komponen mail delivery agent, dan komponen mail user agent. Kita langsung saja masuk ke percobaan dari mail server ini. Yang pertama, kita tetap menggunakan skenario dari percobaan sebelumnya.
Yang pertama, kita pastikan dulu bahwa pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Kita coba ping dari PC 1 ke DNS dan juga mail server. Baterai saya masih 28. Oke. Kita ping. Oh, kita exit dulu. Ini masih di FTP tadi. Apa tadi? Quit. Oh ya, berhasil. Oke, kita ping 33.33.33.1 dan mendapatkan reply. Selanjutnya kita ping ke 43.43.43.4 mail server. Ya, mendapatkan reply. Selanjutnya pada PC 4 kita ping ke 33.33.33.1 DNS, mendapatkan reply, berhasil. Selanjutnya kita ping ke 43.43.43.4, berhasil juga. Selanjutnya laptop kita ping juga. Oh maaf, ini ke FTP masih belum kita quit. Oke, ping 33.33.33.1 berhasil, mendapatkan reply. Kita ping ke 43.43.43.4. Oke, berhasil juga mendapatkan reply. Selanjutnya pada smartphone, ping 33.33.33.1 berhasil mendapatkan reply, dan juga ping ke 43.43.43.4 berhasil juga. Langkah selanjutnya yaitu pada DNS server tambahkan entry DNS.com seperti gambar berikut. Menjalankan DNS server beserta penambahan konfigurasi DNS record. Oke, mailku.com menuju ke 43.43.43.4. DNS service DNS kita on kan. Ya betul, name-nya mailku.com, address-nya 43.43.43.4. kita add. Tipenya apa benar? Record. Ya benar. Oke, selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup untuk mailku.com. Oke, ada PC 1, kita ke command prompt nslookup mailku.com. Berhasil lookup ke 43.43.43.4. Dan juga pada laptop kita lakukan hal yang sama, untuk nslookup mailku.com. Oke, berhasil juga. Selanjutnya yaitu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Ini kita on kan juga untuk SMTP dan POP3. Mail server, lalu service email, domain name, apa tadi domain name-nya, kita lihat mailku.com. Set usernya ada user 1, password juga user 1. Oke, kita add, lalu ada user 2, passwordnya user 2, kita add. Kita cek apakah sama. Ya, sudah sama. Selanjutnya pada PC 1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan mengirimkan email dari user 1 menuju user 2. Oke, pada PC 1
Kita buka aplikasi email, lalu kita konfigur mailnya. Ini gimana? Oh, ini ada user 1, lalu email addressnya user1@mailku.com, mailku.com. Kita lihat contohnya tadi, teman-teman. User1 teman-teman, mailku.com. Oke, kita lakukan yang sama, mailku.com juga. Ini ada user1, passwordnya user1. Kita cek. Oke, sudah, kita save. Selanjutnya coba mengirim email ke user 2. Kita coba kirim email. Kirim email itu compose to user2@mailku.com. Subjeknya kita lihat contoh. Tes 1, ini pesan dari PC1. Tes 1, ini pesan dari PC1. Kita send. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive. Oke, laptop, lalu pada aplikasi mail ini kita konfigur dulu user2@mailku.com, mailku.com, username-nya user2, passwordnya user2 juga. Kita save, kita coba receive. Ya, ternyata email dari user 1 tadi, dari PC1 masuk ke user 2 pada laptop. Kita lihat langkah selanjutnya, yaitu pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian cek di PC1 kembali apakah email reply tersebut masuk atau tidak. Oke, kita coba reply. Terima kasih, email sudah masuk. Kita send. Oke, kita ke user 1 tadi di PC1, kasih email, kita receive. Ya, ternyata email dari user 2 yang berada di laptop tadi sudah masuk reply-nya. Isinya yaitu